Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen audit Pak Sepki. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan review dari hasil uh, review kami dengan tema judul jurnal siapkah auditor menghadapi era digitalisasi 4.0 ini. Selanjutnya kita masuk ke masalah riset. Profesi audit belum sepenuhnya siap menghadapi revolusi industri. Ketidaksiapan ini disebabkan kualitas SDM yang belum mumpuni serta dukungan sarana prasarana yang kurang memadai. Selain itu, penerapan big data masih belum optimal. Di sini saya akan menjelaskan big data yaitu sebuah data yang dimana digunakan dalam kriteria audit evidence serta menganalisis bagaimana analisa cost and benefit. Cost yaitu biaya, and benefit yaitu manfaat, dalam mempertimbangkan kecukupan, keandalan, dan relevansi dari bukti audit. Salah satu contoh big data yang saat ini diterapkan adalah dengan menggunakan bukti foto saat dilakukan tanda tangan kontrak perikatan atau video yang diambil pada saat proses tersebut sehingga bisa dijadikan bukti yang kuat. Hal ini dijelaskan oleh Day and Vasarhelyi 2016 dan Ken and Nguyen 2022 mengungkapkan bahwa audit dalam era digitalisasi 4.0 merupakan era penggunaan teknologi tingkat tinggi di mana teknologi yang semakin mumpuni disandingkan dengan big data. Era digitalisasi 4.0 menjadi masalah baru bagi sebagian orang, khususnya auditor yang selama ini terbiasa melakukan audit secara manual harus beralih ke audit paperless yang menuntutnya sigap menghadapi perubahan. Jadi era digitalisasi 4.0 seperti saat ini, auditor itu yang tadinya melakukan audit secara manual dengan mengecek dari laporan keuangan hingga bukti transaksi itu dicek benar-benar satu persatu, tapi di era digitalisasi ini mereka harus beralih ke sistem paperless karena dengan teknologi yang semakin canggih. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat kesiapan auditor dalam menghadapi era revolusi industri dan nantinya diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk benar-benar mempersiapkan auditor dalam era digitalisasi yang semakin berkembang. Selanjutnya ada teori riset yang akan dijelaskan oleh Salma. Selanjutnya teori riset. Penelitian ini mengacu pada model yang dicetuskan oleh Parasuraman pada tahun 2000 serta Parasuraman dan Corby pada tahun 2014, yaitu model TRI 2.0 yang merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, yakni TRI 1.0. Teknologi Readiness Index atau disingkat RI digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan profesi dalam menghadapi perubahan digital. Dalam penelitian ini, beberapa hal yang menjadi tolak ukur kesiapan profesi auditor akan menggunakan model TRI yang dicetuskan oleh Parasuraman tahun 2000 serta Parasuraman dan Corby pada tahun 2014. Mereka mendiskusikan aplikasi praktis yang potensial dari skala dan agenda untuk penelitian tambahan yang bertujuan memperdalam pemahaman masyarakat tentang teknologi dalam pemasaran dan pelayanan terhadap pelanggan. Selanjutnya ada metode riset. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kasus. In-depth interview dijadikan sebagai alat analisis dan diharapkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kesiapan auditor dalam menghadapi era 4.0. Proses wawancara secara langsung dilakukan untuk mengetahui secara pasti kesiapan mereka. Selain itu, juga dilakukan observasi dan dokumentasi untuk melihat kesiapan auditor dalam menghadapi era digitalisasi 4.0.
Observasi dan dokumentasi akan dikumpulkan melalui data sekunder yang peneliti temukan baik di dalam objek penelitian maupun surat kabar atau berita yang telah terbukti kebenarannya. Pemilihan metode penelitian didasarkan pada pernyataan penelitian mengenai kesiapan auditor dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Selanjutnya, jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian explanatory. Penelitian dilakukan untuk mengetahui why and how dan untuk mencari jawaban dari pernyataan tersebut dan didasarkan pada teori TRI. Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, sementara data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui informan dalam bentuk informasi visual dan objek penelitian. Teknik pertama yang dilakukan pada penelitian ini yakni melakukan dokumentasi serta mengumpulkan arsip-arsip terkait auditor internal perusahaan. Selanjutnya, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang diyakini oleh peneliti memiliki kapabilitas dan kemampuan yang sangat tinggi di bidangnya. Ya, kita masuk di temuan artikel, pembahasan temuan artikel. Jadi, di temuan artikel dengan judul Siapkah Auditor di Era Digitalisasi 4.0 ini. Jadi ada 3 temuan yang saya temukan. Yang pertama adalah di era teknologi 4.0 ini sangat berdampak pada kemajuan teknologi. Jawabannya adalah iya, karena memang kemajuan teknologi saat ini itu kalau dilihat secara garis besar ada pertumbuhan yang sangat signifikan. Jadi dengan kemajuan teknologi ini semua profesi-profesi itu dapat kemajuan, tak hanya dari sisi kemudahan dalam melakukan pekerjaan, meminimalisasi waktu, bahkan robot sendiri pun dapat bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kemudian ada temuan penggunaan big data sebagai complementary audit efficiency. Jadi temuan kedua ini adalah dengan penggunaan big data. Dengan temuan big data ini, jadi para auditor itu mudah dalam melakukan pekerjaan yang mana tadi saya sudah sebutkan di awal, itu dapat mengefisiensikan waktu yang mana para audit itu tidak memiliki waktu yang panjang dalam melakukan pekerjaannya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah auditor siap di era digitalisasi 4.0 ini? Jawabannya adalah belum sepenuhnya siap, ya, karena sumber daya manusia yang belum memadai. Jadi di era saat ini memang pertumbuhan teknologi itu sangat pesat dan sangat maju dan sangat membantu di para pekerjaan akuntansi terkhususnya pada auditor kali ini. Jadi karena memang sumber daya manusia di Indonesia ini belum memadai untuk kemajuan teknologi ini disebabkan yang pertama karena lambatnya melakukan transisi ke digitalisasi, karena memang sebelumnya masih banyak melakukan audit secara manual, jadi belum melibatkan teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Namun itu semua bisa direalisasikan dengan apa? Jadi yang pertama adalah dengan kemauan dan tekad yang kuat dalam mempelajari pertumbuhan digitalisasi 4.0 ini dan belajar yang banyak, dan juga sumber daya manusia di Indonesia ini harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi saat ini, bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan mengefisienkan waktu yang ada di pekerjaan tersebut. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok pertama. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.